Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Anakku sekalian, siswa SMP Islam Mambaul Ulum Kebomas Gresik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua, baik siswa SMP Islam Mambaul Ulum ataupun seluruh pemirsa dan pendengar, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu tiada kata yang pantas kita ucapkan saat ini kecuali kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, Islam, kesempatan dan kesehatan, sehingga pada kali ini kita masih dapat menjalankan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan apa yang menjadi profesi kita, yaitu thalibul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, baik kalian semua sebagai tulab pencari ilmu di SMP Islam Mambaul Ulum dan yang lainnya, sebagai kewajiban kita adalah selalu menambah dan menambah untuk menggali ilmu. Untuk itu, sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya mari kita meningkatkan apa yang menjadi kewajiban kita, selalu menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya. Mudah-mudahan nantinya kita memiliki bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bekal takwa, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang muttaqin sejati, yang tiada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui umat beliau dan bersama beliau nantinya kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, seluruh siswa baik kelas 7, 8 dan kelas 9 dan seluruh pemirsa pendengar pada saat ini, mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita ingat apa yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa dari maksud ayat yang disampaikan oleh Allah, firman-Nya itu ketika kita mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya janji Allah akan menambah nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Dan ketika kita tidak mampu bersyukur,
yaitu maknanya kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku pedih baginya orang-orang yang kufur atas nikmatku. Untuk itu di awal pertemuan kali ini, marilah kita menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita tentang nikmat-nikmat yang diberikan, yang kita rasakan saat ini, nikmat sehat terutama, karena sehat itu sangat-sangat mahal. Untuk itu selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu ingat kepada Allah, mensyukuri nikmat sehat itu dengan mewujudkan ibadah-ibadah dan melakukan hal-hal yang positif dan melakukan hal-hal yang baik di sisi manusia maupun terlebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita tidak mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita diancam oleh Allah dengan firman-Nya, tentunya adalah azab Allah diberikan kepada kita. Ketika azab itu tidak menunggu nantinya di akhirat, di dunia pun bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita mengajak diri kita sendiri dan keluarga kita terutama untuk benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita dijadikan golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, bahwa kita teringat apa yang sudah kita hafal dari surat Al-Quran, yaitu surat Al-Asr, yang semua siswa hampir semuanya 99% hafal dengan surat ini, yaitu yang menjelaskan tentang waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu akan dalam posisi dan keadaan yang sangat rugi. Kenapa mereka rugi? Karena tidak bisa mengikuti dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, mengisi waktu dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan kebaikan terhadap makhluk-makhluknya Allah dan terutama kepada sesama manusia. Sehingga dilanjutkan oleh Allah, illalladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Tentunya ketika kita memiliki iman kepada Allah, apa yang kita lakukan pasti merasa bahwa kita adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita akan melakukan hal yang tidak baik, hal yang negatif, tentunya kita akan berpikir, kalau manusia tidak tahu, tentunya Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Sehingga alladzina amanu, inilah orang-orang yang beriman, inilah yang dianggap oleh Allah, yang dicatat oleh Allah sebagai garis besarnya adalah orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak termasuk orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amilus sholihat, ya, wa amilus sholihat, dan orang-orang yang mampu beramal baik, menjalankan kebaikan. Wa amilus sholihat, dan ini banyak sekali amal-amal yang termasuk dikatakan oleh Allah kategori amilus sholihat, orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, anakku sekalian yang kami banggakan, yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusan ayat tadi, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu selalu memberikan nasihat, memberikan hal-hal yang terbaik kepada temannya, kepada sesama manusia, kepada tetangga, saudara dan sebagainya, selalu memberitahukan, memberi kabar, memberikan informasi yang baik. Dan kebaikan itu tentunya akan menjadi pahala bagi kita, karena siapa yang menunjukkan kebaikan kepada seorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqq, selain itu adalah saling mengingatkan untuk bersabar, karena kehidupan ini penuh dengan problematika,
penuh dengan masalah, sehingga kesabaran untuk menjalankan ibadah, kesabaran untuk menghadapi ujian, kesabaran untuk menghadapi cobaan tentunya dibutuhkan oleh kita. Sehingga kita harus selalu menyampaikan, memberikan nasihat kepada sesama kita, saudara kita adalah untuk menjalankan kebenaran dan kesabaran dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit Pak Najib akan menyampaikan hal-hal yang termasuk apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Al-Asr tadi, wa amilus sholihat, yang termasuk orang yang tidak rugi, yaitu orang yang beramal soleh. Yakni yang pertama adalah mengedepankan dan selalu bersikap memiliki al-akhlakul karimah, akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji. Salah satunya adalah yaitu jujur. Jujur itu indah. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kita dianjurkan, bahkan bisa dikatakan diperintahkan kita untuk selalu melakukan kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kita kepada kebaikan. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya jujur ini dalam kehidupan kita. Kehidupan kita, satu, hidup kita di sekolah, hidup kita di rumah, dan hidup kita di tengah masyarakat. Berbagai hal banyak yang bisa dilakukan dalam kejujuran ini, dan banyak yang melanggar kejujuran yang dilakukan dalam 3 kelompok tadi: jujur di sekolah, jujur di rumah, dan jujur di masyarakat. Salah satu yang paling riskan untuk bisa menjadikan kita terlena, yaitu ketika dilaksanakannya ulangan harian, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Jujur sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena tadi dikatakan bahwa fa inna sidqa yahdi ilal birri. Banyak yang terlena ketika pelaksanaan penilaian akhir semester pada tahun ini, berangkat dari rumah tidak belajar sama sekali, malamnya berharap bahwa besok saya duduk bersama teman yang bisa menjawab soal yang akan diberikan. Namun apa yang terjadi ketika sampai di sekolah, ya bertemu dengan temannya yang diharapkan nanti bisa membantunya, ternyata sama-sama otaknya adalah besok bisa dibantu oleh temannya, sehingga sama-sama tidak belajar dan sama-sama tidak membaca buku. Akhirnya apa yang terjadi? Muncullah di dalam otaknya adalah membawa catatan ke dalam kelas dalam pelaksanaan ujian ini atau penilaian ini, sehingga yang terjadi di dalam kelas adalah menyontek dengan bawaan jawaban yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, inilah yang terjadi, bahwa kejujuran sangat mahal harganya. Kemudian selain itu membawa contekan adalah membawa HP yang tidak dikumpulkan di pengumpulan HP atau di BK yang sebelumnya sudah direncanakan, ketika pagi masuk ujian tidak dikumpulkan. Apa yang terjadi di kelas itu? Semuanya adalah membuka HP dan browsing mencari jawaban di internet. Nah, dari cerita itu ternyata ada satu laporan survei di lapangan bahwa ada satu anak yang di dalam kelas itu merasa tidak membawa HP, dan HP-nya dikumpulkan dan melihat teman-temannya semuanya menjawab dengan menggunakan HP yang tidak dikumpulkan tadi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ternyata terbukti dengan hal ini.
Ketika anak itu memberikan keluhan kepada seorang guru bahwa merasa dirinya akan mendapatkan nilai yang terjelek karena tidak membawa HP yang saat itu temannya menjawab dengan menggunakan HP. Namun apa yang terjadi, bahwa Rasulullah SAW apa yang disampaikan ternyata benar, bahwa ketika dikoreksi oleh gurunya, anak yang membawa HP dan menjawab dengan hasil dari browsing internet ternyata lebih rendah daripada anak yang tadi tidak membawa HP. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, bahwa jujur itu akan membawa kebaikan. Ternyata anak yang tidak bawa HP adalah nilainya tertinggi di kelas itu. Anakku sekalian, ini adalah salah satu bukti bahwa kejujuran adalah akan membawa kebaikan. Dan akhirnya wa innal birra yahdi ilal jannah. Tentunya Allah SWT sudah memberikan kebijakan bahwa kebaikan itu akan dimasukkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang, anakku sekalian semuanya, mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang mengedepankan jujur, baik jujur di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, itu contoh yang harus diperhatikan dan harus dipraktekkan, bahwa kejujuran adalah sangat penting. Yang kedua, ketika di rumah dengan orang tua, disuruh apapun, disuruh beli apapun oleh orang tua, kembaliannya harus jujur dikembalikan kepada orang tua dan sesuai harga yang ada di toko, dan tidak memberikan kebohongan kepada orang tuanya. Kalau di masyarakat, ketika ada informasi apapun, ada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan di masyarakat, tentunya kejujuran adalah sangat penting yang menyangkut nama baik keluarga. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kata jujur. Nah, sebagai cerita, ada salah satu masyarakat atau warga masyarakat saat itu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, yang ketika tengah malam itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu keliling di tengah-tengah kota, keliling desa seluruhnya. Pada suatu saat menjelang sepertiga malam dan menjelang waktu subuh, Sayyidina Umar bin Khattab terasa capek sehingga istirahat di suatu tempat yang berdekatan dengan rumah warga. Tanpa sengaja Sayyidina Umar bin Khattab mendengar percakapan seorang ibu dengan putrinya yang ketepatan menjadi pedagang susu. Saat itu ibunya berkata kepada si putrinya, "Nak, susunya dicampur dengan air ya, untuk dijual besok pagi." Jawab si anak ini, "Ibu, peraturan Amirul Mukminin ya, tidak boleh mencampur susu dengan air ketika kita berjualan itu." Ya, jawab ibunya meyakinkan putrinya, "Nak, hampir semua warga yang berjualan susu semuanya dicampur dengan air. Nah, Amirul Mukminin tidak mengetahui apa yang kita lakukan." Dengan tegas jawab si putrinya, "Wahai ibu, mohon maaf, kalau Amirul Mukminin saat ini tidak melihat kita mencampur air ke dalam susu yang kita jual, tapi Tuhannya Amirul Mukminin, yaitu Allah, melihat kita." Tersentak hati Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu menjelang subuh, maka berangkatlah menuju masjid, dan sepulang dari sholat subuh berjamaah dengan jamaahnya langsung menuju ke putranya yang bernama Asim. "Wahai Asim, sekarang pergilah ke rumah si fulan dan si fulan ini, yang rumahnya ini yang jualan susu." Berangkatlah seorang putra ini sebagai amanah dari orang tuanya. Apa jawabnya? Ketika kembali dari rumah warga itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab
memberikan satu hal dan perintah kepada putranya Asim, nak, lamarlah gadis yang menjual susu itu. Insya Allah nanti ke depan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur. Anakku sekalian, dari cerita singkat inilah kejujuran membawa kebaikan. Gadis yang rumahnya di pelosok desa, yang pekerjaannya, keluarganya, ibunya menjual susu, dilamar oleh Amirul Mukminin, dijadikan putrinya sebagai istri dari putranya Asim. Inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, fa inna sidqa yahdi ilal birri, membawa kebaikan. Inilah berkat kejujuran. Untuk itu, anakku sekalian, Pak Najib pesan di sini bahwa mari kita kedepankan kejujuran untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup pertemuan kali ini, Pak Najib mengingatkan ada dua hal yang sangat penting selain akhlakul karimah. Salah satunya adalah jujur itu, yaitu patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Guru sebagai orang tua kalian yang berada di sekolah, orang tua bapak ibu adalah orang tua aslimu yang ada di rumah. Jangan sampai kamu membuat mereka semua adalah marah, mereka bersedih karena apa yang kalian lakukan. Buatlah mereka senang untuk mendapatkan ridhonya, karena ridallahu fi ridhal walidain, keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tuamu. Wa sukhtullahi, kemarahan Allah, fi sukhtil walidain, terletak pada kemarahan kedua orang tuamu. Untuk itu Pak Najib berpesan, janganlah kalian bikin orang tuamu sedih, bikinlah mereka ridho dan selalu dalam keadaan senang melihat apa yang kalian lakukan. Anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Najib kali ini bisa menjadikan tambahan ilmu kita, menjadikan kita ingat kembali kita harus mengedepankan kejujuran di dalam kehidupan kita, baik hidup di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Dan juga kita tidak lupa harus melakukan dan selalu mengistiqomahkan hormat patuh terhadap orang tua dan guru-guru kita yang selalu memberikan ilmu kepada kita. Dan mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, semoga apa yang kita dapatkan, kalian yang belajar di sekolah ini, di SMP Islam Mambalulum, semua ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru menjadikan ilmu yang manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kekhilafan dan kekurangan. Ya, tetap semangat bersama MU, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.